Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rozwa Melani dari program studi akuntansi Blended Plus dengan NIM 2025011027. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang jawaban saya di pertemuan ke-11 pengantar ekonomi. Yang pertama tentang tahapan siklus ekonomi dan faktor yang memengaruhi pergerakannya. Siklus ekonomi adalah fluktuasi aktivitas ekonomi yang terjadi secara alami dan berulang dan mencerminkan perubahan produksi, investasi, pengangguran, dan pendapatan masyarakat. Siklus ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Tahapan pertamanya adalah ekspansi atau pertumbuhan, yaitu ketika aktivitas ekonomi meningkat, produksi dan investasi naik, pengangguran menurun, serta pendapatan masyarakat bertambah. Namun, peningkatan permintaan yang tinggi dapat memicu inflasi akibat bertambahnya uang beredar. Tahapan kedua adalah puncak atau peak, yaitu kondisi ketika ekonomi mencapai titik tertinggi. Pada fase ini, inflasi biasanya meningkat karena permintaan melebihi kapasitas produksi. Untuk menekan inflasi, Bank Sentral cenderung menaikkan suku bunga yang kemudian memperlambat aktivitas ekonomi. Tahapan ketiga yaitu kontraksi dan resesi yang ditandai dengan penurunan produksi, investasi, dan juga konsumsi, serta meningkatnya pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut, maka ekonomi mengalami resesi. Kondisi ini sering disertai dengan penurunan daya beli dan kelebihan pasokan barang. Tahapan terakhir yaitu adalah palung atau trough, yaitu titik terendah dari siklus ekonomi. Di fase ini, aktivitas ekonomi berada pada kondisi terburuk sebelum akhirnya mulai pulih kembali menuju ekspansi. Pergerakan dari satu tahap ke tahap berikutnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama perubahan permintaan agregat, investasi, kebijakan pemerintah, suku bunga, sentimen pasar, dan juga faktor eksternal. Contoh nyata di Indonesia adalah krisis moneter tahun 97 sampai 98, ketika Indonesia berpindah dari fase ekspansi ke resesi akibat jatuhnya nilai rupiah, yang mana lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga. Contohnya terjadi di Jepang pada krisis global 2008 ketika anjloknya permintaan global dan ekspor menyebabkan ekonomi masuk ke fase resesi sehingga pemerintah mengeluarkan stimulus. Yang kedua yaitu dampak siklus ekonomi terhadap pengangguran, inflasi, dan daya beli. Perubahan siklus ekonomi sangat memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada fase kontraksi dan resesi, tingkat pengangguran meningkat karena perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, pada fase ekspansi, lapangan kerja meningkat sehingga pengangguran menurun. Siklus ekonomi juga memengaruhi inflasi dan daya beli. Saat ekonomi tumbuh pesat, permintaan tinggi dapat memicu inflasi, sehingga harga barang dan jasa naik. Pada masa kontraksi, inflasi cenderung melambat, bahkan bisa terjadi deflasi karena permintaan melemah. Daya beli masyarakat meningkat saat pendapatan menaik pada masa ekspansi, tetapi menurun ketika pendapatan berkurang pada masa kontraksi. Untuk menghadapi dampak negatif siklus ekonomi, individu dan keluarga dapat menyiapkan dana darurat, mengurangi utang, serta melakukan diversifikasi investasi agar tidak bergantung pada satu sumber pendapatan atau satu jenis aset saja. Yang ketiga itu peran lembaga keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Lembaga keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit dan juga pembiayaan. Bank sentral, bank komersial, dan juga lembaga keuangan non-bank memastikan aliran dana berjalan lancar sehingga aktivitas ekonomi tidak terhambat. Bank Indonesia sebagai bank sentral menjalankan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini dilakukan melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan juga penetapan giro wajib minimum. Penurunan suku bunga mendorong kredit dan konsumsi, sedangkan kenaikan suku bunga bertujuan untuk menekan inflasi. Pada masa krisis, Bank Indonesia juga dapat menyuntikkan likuiditas ke pasar untuk mencegah krisis sistemik dan menjaga kepercayaan pelaku ekonomi. Yang keempat itu resiko di era digital dan upaya lembaga keuangan dalam menjaga kepercayaan. Nah, di era digital, lembaga keuangan menghadapi risiko kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, dan juga penipuan digital. Nah, risiko ini dipicu oleh lemahnya sistem keamanan, ketergantungan pada penyedia teknologi eksternal, serta meningkatnya transaksi online. Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga keuangan perlu memperkuat sistem keamanan teknologi melalui enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta juga pengawasan sistem secara berkala. Nah, selain itu, kepatuhan terhadap regulasi OJK dan BI, edukasi nasabah mengenai kejahatan siber, serta kerjasama dengan
pemerintah menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan dan juga keamanan nasabah. Yang kelima, itu cryptocurrency sebagai alternatif uang tradisional. Nah, menurut saya cryptocurrency itu belum dapat dijadikan atau menjadi alternatif uang tradisional karena nilainya sangat fluktuatif dan belum stabil sebagai alat tukar. Selain itu, risiko keamanan digitalnya juga belum ada regulasinya yang kuat sehingga membuat cryptocurrency ini sulit diterima secara luas sebagai mata uang resmi. Cryptocurrency berpotensi menjadi ancaman bagi sistem keuangan konvensional karena dapat mengurangi peran bank sebagai perantara dan menyulitkan bank sentral dalam mengendalikan pasokan uang serta stabilitas keuangan. Anonimitas transaksi juga membuat peluang terbuka pencucian uang dan juga aktivitas ilegal. Kelebihan cryptocurrency antara lain kemudahan transaksi lintas negara, minim birokrasi, serta jumlah tertentu yang terbatas seperti Bitcoin yang relatif tahan terhadap inflasi. Namun kekurangannya meliputi volatilitas yang tinggi, risiko penyalahgunaan, kurangnya perlindungan hukum, serta belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.